utamanya hadir di dalam perusahaan dalam tugas dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu, hari ini terima kasih ada di antara teman kita yang mau berbagi dari apa yang didapatkannya dalam mengikuti kegiatan yang merupakan program dari Menteri Pendidikan. Di antaranya kemarin ada surat edaran untuk terkait apa istilahnya pengembangan kompetensi dari guru olahraga. Kebetulan Ibu Neta bisa ikut bergabung di dalamnya, yaitu kegiatan PPKB yang diadakan oleh khusus untuk guru olahraga oleh Menteri Pendidikan. Pada kesempatan ini karena waktu istirahatnya pertama, maka kemarin saya memberikan izin untuk berbagi apa yang sudah didapatkan selama 2 minggu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dibagikan oleh Ibu Neta lewat pengalamannya hari ini bisa Bapak Ibu ambil hikmahnya, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan untuk menciptakan inovasi baru terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Terus selanjutnya saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Neta. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa memberikan semangat kepada teman yang lainnya, khususnya Bapak Ibu guru muda-muda yang masa kerjanya waktunya berinovasi masih cukup banyak. Jadi bukan berarti untuk mencari nama dan sebagainya. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, yang diberikan oleh Tuhan, dan juga mencoba kemampuan Bapak Ibu. Masalah berhasil atau tidak itu adalah urusan belakang. Yang penting keinginan kemauan Bapak Ibu mencoba itu ada. Selamat Ibu Neta, mudah-mudahan dengan bisa berhasil menang. Selanjutnya kami persilakan dan serahkan sepenuhnya acara ini kepada Ibu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Ibu Diana Wayan dari SNPT selaku Kepala SMA 1 Kota Banyuwangi. Yang saya hormati para anggota SMA 1 Kota Banyuwangi, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SMA 1 Kota Banyuwangi. Mohon izin, apakah sudah sarapan semua Bapak Ibu? Belum? Sama. Baik, saya cuma bertanya. Oke, mohon izin, kesempatan kali ini saya ingin melakukan kegiatan berbagi pengalaman, berbagi apa yang telah saya dapatkan selama berkegiatan PPKG PJOK yang kurang lebih dilaksanakan 2,5 tahun. Kegiatan ini adalah lanjutan dari kegiatan guru penggerak yang sebelumnya telah saya lalui kurang lebih 9 bulan. Bukan ibu pengatur, tapi Bu Yunita menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Mohon izin, kegiatan ini memang pada dasarnya adalah untuk PJOK. Namun, kenapa saya memilih diseminasi ini? Karena ada tujuannya di kegiatan P5. Kegiatan diseminasi ini adalah saya mengambil judul yaitu implementasi SEM Sport Education Model pada kegiatan P5. Bapak Ibu, SEM ini adalah salah satu model pendidikan olahraga yang berbasis permainan, ya, yang bisa dilakukan pada kegiatan atau diinjekkan ke dalam kegiatan P5. Mohon izin. Skip ya. Oke, saya lanjutkan biar waktunya lebih sat-set ya Bapak Ibu. Kegiatan SEM itu sendiri kalau dijabarkan menurut Daryl Zidentop ya, kegiatan SEM ini memberi suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga.
Ya, model ini memang memberi kesempatan kepada anak-anak kita, terutama untuk mempelajari keterampilan strategi. Nah, kalau dalam kegiatan ini kan nampaknya hanya dalam permainan, tapi tidak Bapak Ibu. Kegiatan SEM ini mirip seperti gaya mengajar kita di role player ya, kalau tidak salah role model ya, di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk berada di peran-peran tertentu di kegiatan P5 nanti. Nah, untuk kegiatan P5 kita sudah memahami memang kegiatan ini berbasis kurikuler yang memang baru muncul di kegiatan kurikuler. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa sih kok saya memilih SEM dalam kegiatan diseminasi kali ini? Ada sebuah tulisan besar di atas Bapak Ibu, yaitu festival. Festival. SEM ini identik dengan festival, dan festival itu kan tidak bisa didadak, ya apa bahasa Indonesianya ya, tidak bisa terburu-buru, tidak bisa langsung jadi begitu saja. Ini adalah kelebihan dari SEM yang dimana karakteristiknya bisa Bapak Ibu lihat ya. Terkait dengan yang pertama, pengalokasian waktu. SEM ini tidak bisa dilakukan seminggu 2 minggu Bapak Ibu. Apakah butuh waktu lama? Lama. Kenapa kok lama malah saya berikan ke Bapak Ibu? Karena tindakan pertama ini nanti bukan dari langsung koordinator P5, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan guru PJOK. Simpel omongnya begini, sebelum kita festival, kegiatan festivalnya itu diajarkan dulu di pembelajaran olahraga, baru digelar karyakan di kegiatan P5. Kemudian pengorganisasian murid. Nah, ini terkait tentang pembagian peran. Bapak Ibu mohon izin, pernah lihat tarkam enggak? Pernah. Pernah. Oh, Pak Video pasti. Pernah nonton ini deh, sepak bola? Pernah. Pernah. Di gor atau di lokasi terdekat? Iya TV. Ya TV, baik. Online sekali loh Pak TV. Bapak Ibu, kita ambil contoh misalkan kita nonton sepak bola langsung di lapangan. Bapak Ibu, kira-kira waktu ke sana, hal pertama sebelum menonton pertandingan sepak bola itu apa yang terlihat di sekitar lapangan? Rumput. Bakul? Ya, bakul bener. Terus apa lagi? Ditarik kancis nggak kira-kira? Bukan kancis, Sebelum bukan masuk itu. Nah, ada lagi. Selain pemain di lapangan ada apa lagi Bapak Ibu? Ya, supporter ya. Supporter, wasit. Nah, Wasit. itu dia. Yang ingin digalakkan dalam kegiatan SEM adalah jenengan nanti yang ada di kegiatan kelima memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenangkan semua yang jenengan sebutkan. Jadi tidak hanya pertandingannya kok, bukan. Jadi nanti ada yang bakulan, supporter, Porter. supporter, jurnalis, di situ semuanya masuk. Jadi nanti panitianya ya anak-anak sendiri, yang jadi wasitnya anak-anak sendiri. Jadi intinya adalah kita memfasilitasi anak-anak untuk mereka membuat kegiatan mereka sendiri. Jadi bukan kita yang menata, bukan kita yang harus mendorong ini itu, tidak. Kita berikan kesempatan kepada. Kemudian berbagi peran, permainan dimodifikasi. Nah, di hari Jumat atau Senin ya, Jumat kalau tidak salah, saya sudah bertemu dengan koordinator dari salah satu kegiatan P5 yaitu Pak Bayu. Saya sempat menawarkan, Pak, kalau ada SEM, kira-kira olahraga apa yang anak-anak suka? Nah, setelah selidiki ngobrol-ngobrol, ternyata dari koordinator menyampaikan kita kayaknya enak di olahraga tradisional. Betul ya Pak Bayu, seperti itu ya, karena kita juga ingin mengangkat tradisi kita di Banyuwangi. Kemudian ada pengenalan kompetisi musik. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu, pengenalan kompetisi dan seri kompetisi ini, karena waktu P5 itu kurang lebih seminggu 2 minggu, di SEM ini kegiatannya harus setengah kompetisi. Jadi kalau ada 8 kelas, antar kelas itu harus ketemu. Jadi tidak sekali main kalah selesai, tidak. Harus saling muter semuanya. Dapat kesempatan saling main semuanya. Nah, itu yang membuat lama dan membuat festival ini harus lebih sifatnya kompetisinya lebih kuat di situ.
Nah, kemudian ada pengorganisasian tim, catatan pertandingan, nah ini termasuk nanti di peran, kemudian penentuan juara, perayaan akhir musim. Nah, jadi nanti ada selebrasinya, Bapak Ibu. Jadi ada seremoninya, opening sama closing. Kalau sekarang dibayarkan kayak arek-arek iso apa ora ya? Insya Allah bisa. Mari kita bareng-bareng. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, SEM ini adalah opsi. Oke, saya hanya menawarkan. Waduh, saya sejenis sales pembelajaran ya, Bapak. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah alasan kenapa saya memilih SEM itu sendiri, karena memang melihat dari Semanta, memang anak-anak itu kalau kegiatan di lapangan sangat luar biasa. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Tapi tidak sedikit pula sebenarnya kalau di kelas mereka itu juga sebenarnya suka dengan mapel-mapel yang ada di dalam kelas. Nah, untuk memfasilitasi kesukaan mereka, keinginan mereka, saya mencoba untuk memberikan opsi SEM ini kepada masyarakat. Kemudian untuk terkaitnya dengan P5, tema untuk sasaran SEM ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah bangunlah jiwa dan raganya, yang kedua adalah kearifan lokal. Nah, keduanya ini berkait. Kenapa? Bangunlah jiwa dan raganya kita bisa ambilkan dari olahraganya. Kearifan lokal diambil dari tradisionalnya. Tapi SEM ini tidak harus keduanya harus ada di dalam dua tema ini, dan kembali lagi ini adalah opsi. Oke, saya lanjutkan. SEM sudah diomongkan, saya muter-muter dari tadi. Mulainya dari mana? Andai kata kita mulai ini, Bapak Ibu ya. Andai kata kita memilih SEM untuk kegiatan P5 berikutnya di kelas 11 sasaran. Mulainya dari mana? Seperti biasa, seperti halnya pembelajaran, pasti ada persiapan, pelaksanaan sampai direfleksi. Refleksi ini kita masuknya di asesmennya. Ya, kurang lebihnya ada koordinasi dan sampai di umpan balik. Umpan balik ini tidak hanya umpan balik bola voli dan sebagainya, tapi juga ada umpan balik oleh murid dan guru. Jadi dengan harapan kedepannya kegiatan P5 bisa lebih baik. Oke, saya perjelas di sebelah sini. Ini adalah lini masanya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti ini. Sosialisasi SEM dan koordinasi dilakukan di Desember 2023. Ini panjang, rutenya panjang Bapak Ibu. Ibaratnya kita mau ke arahnya ke Tapang itu muter dulu ke Baghdad, ke Riyadh, ke Eropa dan sebagainya. Tapi ujungnya sama, ke Tapang. Ya. Nah, di kegiatan ini ada kegiatan diagnostik awal. Jadi matur suwun saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru wali kelas 11 yang kemarin sudah memberikan kesempatan untuk memberikan sharing survei yang saya lakukan di grup wali kelas nih. Terima kasih. Nah, di diagnostik awal ini kegiatannya di Desember. Nah, ini rinciannya. Mulai dari perencanaan modul, kemudian pembelajaran olahraga tradisional PJOK. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ada di Februari sampai April. Panjang kan? Jadi dengan harapan guru PJOK itu memberikan materinya di luar. Jadi materi yang akan dipertandingkan atau diperlombakan dalam festival olahraga nanti itu sudah dilakukan duluan oleh guru PJOK melalui pembelajaran. Nah, kemudian baru pelaksanaannya jika melihat dari rancangan kegiatan dari Wakakurikulum, insya Allah dilaksanakan kurang lebih di bulan Mei 2024. Nah, di bulan yang sama akan dilakukan asesmennya berupa umpan balik. Nah, saya lanjutkan. Nah, kalau untuk tujuan sama Bapak Ibu, ini menyesuaikan dengan CPPJOK-nya dan elemen yang digunakan dalam kegiatan P5-nya. Mohon izin, mungkin untuk modul dan sebagainya harus berkoordinasi lagi dengan koordinator, namun kurang lebih saya mengambilnya di elemen gotong royong mandiri dan kreatif. Kurang lebih begitu. Saya lanjutkan. Nah, dalam kegiatan ini saya tidak boleh sendiri Bapak Ibu. Andai kata ini kita lakukan, banyak komunitas, banyak mitra yang harus saya jalin, harus saya gandeng. Ya, mulai dari kepala sekolah tentunya, kemudian koordinator P5, kemudian GMPS PJOK, wali kelas, murid dan sebagainya. Yang paling penting awalnya itu adalah menurut saya murid dan wali kelas. Kenapa? Karena wali kelas ya tentu saja adalah jembatan utama
ya, jembatan Abdurrahma antara kita yang ada di sekolah dengan wali murid kita agar tidak terjadi miss ya, yang miss lah pokoknya. Oke, saya lanjut. Kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Mohon izin sebelum membuat SEM itu, kalau di guru penggerak, mohon izin kami selalu berpikir berbasis aset. Saya ulangi lagi, kalau kami di guru penggerak itu, Bapak Ibu selalu sebelum memulai program selalu berpikir berbasis aset. Maksudnya apa? Pikir positifnya dulu, negatifnya pinggirkan dulu. Dalam arti apa? Kalau kita membuat program, jangan ke arah wah nanti kalau ini nggak jadi terus nanti gimana? Kalau ini gagal ini gimana? Pinggirkan dulu Bapak Ibu. Berpikir dengan fokusnya aset yang positif. Apa yang kita punya itu yang kita kembangkan. Jangan berpikir apa yang kita tidak punya. Ngaten nggih, ini saya berbagi salah satu berpikir berbasis aset di guru penggerak. Kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu mungkin bisa terbaca. Saya tidak akan membahas banyak. Intinya dengan SEC ini insya Allah sekolah kita mampu untuk melaksanakannya dan diinjeksi dalam kegiatan P5. Nah, mungkin Bapak Ibu di nomor 2 sempat saya ada tulisan yang saya blok. Saya memilih kurang lebih ada 8 peran yang bisa atau mungkin bisa dimunculkan dalam kegiatan P5. Antara lain panitia, wasit, scoring, pelatih atau manajer, pemain, supporter, tim kewirausahaan dan tim jurnalis. Maaf ya, nggak belum benar. Oke, saya lanjut. Saya akan sharing dari 266 anak di kelas 11. Memang yang mengisi kemarin hanya 127. Namun bagi saya itu sangat-sangat luar biasa dan saya matur suwun. Ini sudah cukup menjadi salah satu indikator, salah satu bentuk diagnostik awal saya untuk kegiatan ini. Dari 127 responden, semua kelas sudah mengisi Bapak Ibu. Jadi tidak ada satu kelas pun yang belum tidak mengisi sama sekali. Walaupun hanya 10, walaupun hanya berapa puluh, belas, tapi mereka mengisi. Nah, di dalam asesmen tersebut, diagnostik awal saya melemparkan kurang lebih ada 5 olahraga tradisional. Nah, kalau Bapak Ibu guru lihat, yang paling diminati yang mana Bapak Ibu? Bobak sodor. Ada yang pernah main bobak sodor? Wah, mengingatkan masa kecil. Wek berarti Pak Sanji Pak. Udah lumurah berarti ya. Baik. Yang kedua yang paling diminati apa? Balap karung. Padahal anak sekarang nggak semuanya pernah merasakan karung guni ya. Tapi miliknya balap karung. Nah, ini juga salah satu bentuk yang apa ya, luar biasa dari anak-anak. Yang ketiga, minat terbesar ada di apa itu dagongan? Pak Bayu minta tolong apa Pak dagongan Pak? Jagongan itu sejenis kayak tarik tambang tapi pakai bambu dorong-dorongan. Nah, bukan tali tambang, saling dorong. Pak ditanya nggak bahaya? Tarik tambang ya ditarik. Ya dibersihkan dulu Bu. Bahaya kalau bambunya diruncingkan itu bahaya Bu. Bambunya enggak. Ya mirip Bambunya bilang kurang itu berapa bahaya. itu jelas. Kerja sama tim Pak. Pikirannya wong-wong bambunya sak meter. Sama kopi Pak ya. Masuk. Iya, Baik, saya lanjutkan. Diagnostik awalnya lagi, saya memberikan pertanyaan lagi kepada anak-anak sejumlah 8 peran. Kira-kira anak-anak mau nggak ke peran tersebut? Nah, setiap peran saya berikan job list-nya. Jadi saya berikan keterangannya. Saya ada contoh, pemain atau atlet job list-nya memainkan satu atau lebih olahraga tradisional yang dipertandingkan dengan menjaga fair play dan meraih kemenangan sesuai kemampuan dan kerjasama tim. Jadi semua pertanyaan dalam asesmen tersebut saya berikan job list-nya biar anak-anak tidak ngawang. Saya nanti milih jadi tim wirausahawan, kira-kira ngapain saya? Apa cuma jualan kopes, apa es teh gitu aja ya. Jadi ada 8 Bapak Ibu. Nah, jika dilihat, nah saya
lanjutkan saja nih. Ini ada pemain, yang bawahnya ada pelatih, kemudian panitia, ada wasit, dan alhamdulillah dari 8 pertanyaan Bapak Ibu semuanya ada isinya. Jadi kalau merah itu berarti nggak ada yang minat sama sekali. Tapi mulai dari awal ini ada yang minat ternyata Bapak Ibu. Ada yang minat jadi pelatih, ada yang minat jadi IO atau panitia, kemudian ada yang minat jadi wasit, ya. Kemudian ada yang minat jadi scoring, ada yang minat jadi paling banyak ini Bapak Ibu, support. Ya, padahal di situ sudah saya perjelas membuat berbagai jenis dukungan untuk tim atau tim kelas yang bertanding. Bentuknya itu bisa berupa banner dan sebagainya. Padahal itu kan bodoh ya Bapak Ibu ya. Tapi peminatnya jor-joran. Saya lanjutkan, tim wirausaha ada. Nah, ini menurut hemat saya berarti semata ini di dalam kurikulum kita yang saat ini memasukkan entrepreneur, ini ternyata anak-anak berdampak Bapak Ibu. Nih, di tim wirausaha muncul sejumlah 28,3%. Berarti anak-anak ini sudah punya jiwa-jiwa entrepreneur di dalam dirinya. Berarti sudah mulai membayangkan, oh lek pertandingan sesuatu gagal iki. Nah, berarti alhamdulillah di semangka jiwa entrepreneur anak-anak sudah mulai muncul. Grup warung spesial buat guru Pak. Oke, lanjut tim jurnalistik. Nah, ternyata banyak juga peminatnya. Di situ sudah saya tuliskan juga jobdesknya harus melalui media sosial dan sebagainya. Anak-anak tetap berminat. Oke. Nah, hasil analisisnya dari asesmen biasmatik awal ini, nah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Dari 127 peserta, ada 3 pilihan olahraga teratas, yaitu pembak sopot, balap karung, yang terakhir tadi dagangan. Nah, tergantung jika memang ini dilaksanakan, kembali lagi kepada koordinator. Saya nanti datanya akan saya serahkan kepada koordinator. Ini berdasarkan minat anak, seperti itu. Kemudian terkait pembagian peran, alhamdulillah semuanya terisi Bapak Ibu. Tidak ada peran yang tidak dipilih. Semuanya ada yang memilih. Walaupun yang paling kecil itu ada di wasit. Walaupun cuma 9, hanya 9,4%, tapi ada peminatnya. Nah, berangkat dari hasil survei ini Bapak Ibu, saya memikirkan bahwa anak-anak itu bisa kok kita berikan peran yang maksimal dalam kegiatan festival nanti. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terkait rencana evaluasi tadi sudah saya jelaskan di lini masa perkiraan di bulan Mei. Ada kurang lebih 3 terkait rencana evaluasi. Tentunya karena ini berbasis kegiatannya PJOK dan dimulai di pembelajaran PJOK, maka asesmennya juga harus awalnya mengikuti PJOK, yaitu di formatif dan sumatifnya. Tetap ini adalah hak mutlaknya guru PJOK. Kemudian yang kedua adalah umpan balik dari peserta didik ini melalui JIFOM. Bisa wujudnya JIFOM, boleh dengan yang lain Bapak Ibu, misalkan mau nyebar angkat boleh, atau mungkin dari pengamatan panjangan juga boleh. Nah, kalau asesmen oleh tim P5 berdasarkan rapor P5, nah ini yang nanti kita isi di rapor P5, menyesuaikan koordinator ngisi elemen apa di dalam rapor P5. Oke. Baik, nah ini yang menjadi tantangan saya Bapak Ibu. Boleh saya minta tolong? Boleh saya minta tolong? Yes. Sambil ngantuk Bapak Ibu ya. Yang pertama, mengkondisikan peserta didik dengan berbagai peran. Kira-kira bisa atau tidak anak-anak kita Bapak Ibu? Kira-kira dengan 8 peran yang saya umbar tadi, kira-kira anak-anak sanggup atau tidak Bapak Ibu? Bisa. Saya dikondisikannya berarti bisa kira-kira? Bisa, tergantung dari pembina dan pelatih ya. Mau Pembina dan pelatih konsisten atau tidak dalam melatih itu. Nah, terima kasih Pak Diki. Itu adalah solusi yang nanti akan saya masukkan ke dalamnya. Konsisten dari para pembinanya. Termasuk nanti para guru yang akan ditugaskan dalam kegiatan kelima. Kemudian yang kedua,
peran guru selama pelaksanaan P5 selama 2 minggu. Kira-kira mengikuti festival ini Bapak Ibu ngatasin apa mboten? Ya, lihat masing-masing Bapak gimana? Ibu guru ini Wali kelas tidak jawabannya. boleh meninggalkan. Ya, termasuk Wali kelas tidak boleh? Meninggalkan 4 Emang ada kan? Emang ada tempatnya wali kelas di mana? di sekolah. Oh, di sekolah. Di depan kereta. Betul. Dari Pak Joko begitu. Kalau dari apa Pak? Tadi Pak? Tergantung sikon. Sikonnya bagaimana Pak? Oke. Oke, berarti kembali lagi nanti koordinasi dengan para koordinator dan pembinanya P5. Ngaten nggih? Oke, jika hanya satu olahraga dalam festival, maka waktu pelaksanaan akan sangat cepat. Kira-kira dengan setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Tergantung apa yang dilombakan. Oke, kan tadi ada 3 permainan Pak Bayu. Bagaimana? Kalau hanya satu, kira-kira lebih cepat atau Sumber itu sangat lama. Oke, Ya. dengan waktu kurang lebih 1 atau 2 minggu, kira-kira Pak Bayu butuh 1, 2 atau 3 permainan kira-kira. Kalau lomba sodor itu bisa sampai seminggu baru dibuat setengah kompetisi. Terus minggu berikutnya bisa dibuat untuk permainan yang lain. Termasuk gabungan dengan Berarti 2 olahraga. minggu. Kalau kita punya 2 lapangan Pak Bayu, Nggak seru. Supporternya sudah pernah di Rasmit, Oke. 2 tempat supporter nggak terpecah gitu ya. Terbelah. Baik, berarti saya sudah nemu solusinya. Nah, Ini tadi terkait tinggal lokasi begini, Bu festival. Yunita. Iya, siap. Jadi yang perlu yang saya ingatkan Oke, begitu ya. Bapak. Karena mengelola supporter itu kan nggak mudah sebetulnya. Betul. Kalau kita mau realistis, setiap kali kita mengadakan kegiatan class meeting, berapa persen yang masuk anak-anak itu? Dan mereka kemudian jadi supporter. Nah, ketika jadi supporter ada 2 tempat malah lebih sedikit. Oke. Karena yang nggak masuk itu jauh lebih banyak ketimbang Baik. anak-anak yang datang ke supporter. Yang kita harapkan nanti Bapak Ibu wali kelas mungkin bagaimana strateginya supaya anak-anak ini walaupun kegiatan kelas meeting tetap masuk semua. Baik, ini kegiatan kelas meeting. Kalau P5 kan wajib Pak. Ya. Nah, kalau P5 mungkin bisa jadi salah satu solusi karena anaknya harus hadir. Karena P5 juga masuk dalam pembelajaran. Seperti itu. Nanti solusinya kurang lebih di kegiatan P5. Oke, saya lanjutkan. Jika terjadi cedera saat pelaksanaan festival, solusi apa Bapak Ibu? Apakah ada peran yang kurang di dalam yang tadi Bapak Ibu? Nah, apa? Berarti ada. Yang paling penting begini kalau menurut saya, bukan Gimana? soal medisnya. Kalau soal kesiapan medis di sekolah kita memang harus SOP-nya harus ada. Nah, sekarang sebelum anak cedera, upaya yang dilakukan oleh pembina, pelatih, pendamping itu seperti apa terhadap anak-anak kita? Oke. Supaya apa? Meminimalisir anak-anak supaya cedera itu tadi. Oke, baik. Itu nanti akan kami berikan perannya di bagian tim pelatih, ya, tim pelatih dan manajernya. Nah, itu akan jadi salah satu tambahan jobis untuk anak-anak nanti jika berperan sebagai pelatih dan manajer. Terima kasih Pak Dwi. Oke, saya lanjut pendanaan pelaksanaan festival. Nah ini, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, Betul. pendanaan bisa dikolaborasi. Oke. Nah, ya kan? Sumber-sumbernya dari mana? Ya, curhat sama ibu kepala sekolah. Yang di luar barangkali peran sponsor CSA yang perlu kita gali, kita masuki. Betul Bapak, itu akan menjadi salah satu jobdesk untuk panitia dan IO. Nah, karena ada perannya di sini, kurang lebih begitu. Oke, nanti terjawab. Asesmen selama kegiatan P5. Ayo, ini terkadang jadi kendala karena kadang kita stuck setelah kegiatan P5 ya stop di situ saja. Kira-kira
Bagaimana? Mungkin ada dari koordinator mau mencoba? Yuk apa ini? Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih saran. Iya. Assessment selama kegiatan kelima. Iya. Kelas 11. Kelas 11 toh. Ya, kelas 11. Ya, hanya kelas 11 saja. Kalau ukuran, kalau ukuran mungkin mohon izin menjawab. Biasanya kita menyesuaikan dengan rapat kelima yang berkembang, ya mulai berkembang. Mungkin itu yang menjadi patokan. Terima kasih teman-teman. Ya, Pak Samsul. Betul Pak Samsul. Untuk kelas 10-nya, nah kan ini tadi SEM ini tujuannya untuk B5. Yang saya tawarkan adalah SEM bisa bangunan jiwa dan raganya atau kearifan lokal. Nah kebetulan yang saya ajak obrol adalah bangunan jiwa dan raganya. Sedangkan kearifan lokal, ya saya ngomong sama diri saya sendiri Pak. Dan sudah selesai kemarin kita ngambilnya yang kuliner seperti itu. Kalau diaplikasikan assessment sama, sepertinya menggunakan patokannya apa? Berkembang, mulai berkembang, sangat berkembang, begitu. Bukan hanya wali kelas, koordinatornya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini dokumentasi. Saya lanjut ke pustaka sudah. Baik, Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup diseminasi hari ini. Dan terima kasih atas solusi-solusi yang telah diberikan. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang diberikan. Barangkali ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau jenengan longgar, mohon kunjungi channel YouTube saya, Yunita Sport Edu. Barangkali nanti jenengan kangen dengan wajah saya, monggo bisa dilihat. Itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau disarankan untuk saya Bapak Ibu? Ya mungkin ada Ibu Yunita. Oke, monggo Pak. Saya kok tertarik dengan itu tadi pembagian itu tadi ya. Iya. Jadi wasit, pelatih, jurnalistik dan EO. Nah sekarang kalau memang kita betul-betul ingin membuat anak ini supaya bisa adil dan tahu persis ya kegiatan yang dimaksud tadi secara adil begitu, kan pasti ada pelatih yang mumpuni lah. Karena kalau misalnya anak dijadikan wasit tanpa pengetahuan dan kemampuan mengadili dengan baik dan objektif, ini pasti bisa contohkan walaupun hanya sekedar permainan dagongan. Nah itu nanti dipikirkan juga, gitu ya, termasuk pelatihnya, jurnalistiknya juga, karena jurnalistik itu ada kaidah-kaidahnya, nggak cuma sekedar orang vlog, ya walaupun itu, ya itu tidak termasuk jurnalistik, gitu ya. Nanti bisa minta rujukan ke Pak Agus untuk membina anak-anak kita dengan menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik, kurang lebihnya seperti itu. Terima Nanti kasih. betul-betul itu memang karya jurnalistik yang benar. Terima kasih untuk sarannya Pak Gede. Insya Allah akan menjadi salah satu yang harus kami perhatikan. Saya perhatikan Bapak Gede, karena memang harus berkoordinasi dengan koordinator kelima. Mumpung ada waktu. Betul. Karena memang pembagian peran ini juga nantinya kita akan membagi Bapak Ibu guru untuk membimbing anak-anak sesuai dengan perannya. Jadi kita harus memaksimalkan di spot yang mana Bapak Ibu guru nanti yang sesuai dengan peran-peran yang akan dilakukan oleh anak-anak kita nanti. Namun kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, SEM adalah opsi. Namun jika dilaksanakan alhamdulillah, jika tidak pun juga tidak masalah. Namun besar harapan saya kegiatan P5 di Semanta tetap akan terus berjalan dan bisa secara kontekstual ilmunya didapatkan oleh anak-anak sekalian.
Itu saja Bapak Ibu, matur suwun atas sarannya, matur suwun atas atensinya. Terima kasih Bu Wayan atas kehadirannya. Itu saja Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum